Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan kepada mantan Perdana Menteri Belgia, EI Pais, bahwa Uni Eropa tidak akan berperang dengan Rusia dalam sebuah wawancara yang dirilis pada Senin, 14 Maret 2022. Menanggapi hal itu, EI Pais mengatakan, blok Barat seharusnya tidak terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, karena konfrontasi NATO dan Moskow tidak akan berarti apa-apa. Selain perang dunia nuklir, Rusia adalah kekuatan nuklir dan kami sangat menyadari bahwa jika konflik ini berubah menjadi konflik NATO dan Rusia, kami akan bergulir ke perang dunia. Katanya pada Sabtu 12 Maret 2022 setelah KTT Uni Eropa di Versailles, Prancis pada Jumat 11 Maret 2022. Senada dengan EI Pais, Michel juga menyarankan agar kedua negara itu lebih baik melakukan negosiasi. Meskipun semua konflik dramatis ekstrim dan seringkali sulit, tapi kekuatan nuklir Rusia menambahkan dimensi yang berbeda. Sifatnya untuk setiap potensi kebuntuan militer dengan Moskow. Katanya, saya menyarankan pragmatisme. Sambungnya, dia juga mendesak agar Eropa fokus pada isu-isu genting yang seperti isu kemanusiaan di daerah-daerah yang terkena dampak operasi militer, status pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina, dan negosiasi damai antara Moskow dan Kiev. Kita perlu berbicara dengan siapapun yang ada di Kremlin hari ini, karena demokrasi harus berbicara dengan negara-negara bahkan jika mereka dianggap tidak demokratis, kata Michel. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Eropa tidak boleh absen sebagai peran mediator dalam konflik dan mengalihdayakan peran tersebut ke kekuatan luar, baik itu Amerika Serikat ataupun China. Michel mencatat bahwa perjanjian asosiasi yang ditekan Ukraina dan Uni Eropa pada 2014 memiliki potensi besar untuk dikesampingkan. Terlihat dari apa yang kini terjadi di Ukraina, Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kebuntuan 7 tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan akhirnya pengakuan Rusia atas Republik Donbas di Donetsk dan Luhansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Sebuah tayangan di channel televisi resmi pemerintah Rusia menyebutkan bahwa Perang Dunia III sudah dimulai. Hal ini terkuak dari sebuah video yang dibagikan kolumnis The Daily Beast, Julia Davis. Dalam video itu terlihat seorang ilmuwan politik, komentator, politisi, dan pembawa acara TV pemerintah Rusia berbicara tentang konflik antara Ukraina dan Rusia. Mereka menyebut Perang Dunia III sudah dimulai dalam Ukraina, dan Ukraina merupakan latihan dari perang tersebut. Operasi khusus Rusia di Ukraina telah berakhir dalam arti bahwa perang sesungguhnya telah dimulai. Perang Dunia III, kata pembawa acara Olga Skabeva dalam video itu yang dikutip Newsweek Kamis 2 Juni. Kami terpaksa melakukan demilitarisasi tidak hanya di Ukraina, tetapi juga seluruh aliansi NATO. Ilmuwan politik Vladimir Alfatkov juga mengeluarkan peringatan kepada AS dan Polandia atas dukungan mereka terhadap Ukraina dalam konflik tersebut. Ia juga menyoroti pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa siapapun yang ikut campur dalam operasi militer khusus di Ukraina akan membayar harga yang mahal. Tetapi sejumlah besar orang mengantri mencoba untuk ikut campur dalam operasi khusus Rusia di wilayah Ukraina, tambah Skabeva. Ternyata kita harus bertindak, tetapi kita belum mengetahui bagaimana kita dapat bertindak tanpa melakukan serangan nuklir. Profesor Politik Dunia di Universitas Negeri Moskow Alexei Venenko menambahkan bahwa konflik yang lebih besar dengan Barat mungkin terjadi di masa depan. Ini juga akan menjadi ajang pengujian senjata bagi Rusia dan NATO. Bagi kami, perang di Ukraina adalah latihan untuk kemungkinan konflik yang lebih besar di masa depan. Kami akan menguji dan membandingkan senjata NATO dengan milik kami, ujarnya. Serang Rusia ke Ukraina sendiri saat ini telah memasuki hari ke-98. Beberapa analis mengatakan Moskow belum dapat mencapai tujuan akhirnya karena perlawanan yang sengit oleh Ukraina. Rencana awal Rusia adalah bahwa itu akan menjadi perang permusnahan, di mana kampanye 4872 jam akan menghancurkan pemerintah Ukraina, para pemimpinnya ditangkap atau dibunuh, dan pemerintah baru dipasang untuk melakukan permintaan Rusia. Papar Profesor Ilmu Politik Universitas Northwestern William Reno. Sebaliknya, Ukraina melawan dan sekarang AS membantu mereka tetap berjuang. Tentara Rusia ternyata tidak begitu hebat. Putin mendeklarasikan serangan ke Ukraina pada 24 Februari lalu yang bertujuan untuk melawan kelompok nasionalis yang telah melakukan genosida dan diskriminasi terhadap masyarakat berbahasa Rusia. Meski begitu, baru kota Mariupol, Kherson, dan beberapa wilayah timur Ukraina lainnya saja dilaporkan benar-benar dikuasai oleh Kremlin. Rusia sendiri sempat mendekati wilayah ibu kota Kiev, namun tiba-tiba memutuskan untuk menarik diri dari kota itu.
Siaran sebuah televisi pemerintahan Rusia mengklaim bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai sejak Inggris mengirimkan senjata ke Ukraina. TV Kremlin itu menyebut bahwa saat ini tugas Rusia adalah demilitarisasi NATO. Dikutip dari Mir.uk, pembawa berita Rusia 1, Olga Skabeyeva mengklaim bahwa operasi militer Rusia ke Ukraina telah berakhir. Menurutnya, penyediaan senjata barat ke Ukraina kini menjadi konflik global. Perang Dunia Ketiga ini diklaimnya dimulai seusai Inggris memamerkan kendaraan pendukung taktis berat Wolfson Inggris yang baru. Sudah waktunya untuk mengakui mungkin bahwa operasi khusus Rusia di Ukraina sekarang telah berakhir, kata Skabeyeva. Dalam artian bahwa perang sesungguhnya telah dimulai, Perang Dunia III. Kami dipaksa untuk demilitarisasi bukan hanya Ukraina, tapi NATO secara keseluruhan. Sebelumnya, Ukraina sendiri sudah mengungkapkan rekaman yang menunjukkan kendaraan berat Wolfson yang diberikan Ukraina ke Inggris. Pasukan Ukraina terlihat berlatih dengan kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan senapan mesin barat kaliber 50 Browning M2 Hobby. Sebuah rekaman telah muncul untuk pertama kalinya dari kendaraan pendukung taktis berat Wolfson yang diberikan ke Ukraina oleh Inggris. Kendaraan lapis baja itu dirancang untuk melindungi kru dari bom pinggir jalan dan jenis itu juga digunakan di Afghanistan. Dalam rekaman tersebut, tentara Ukraina terlihat berlatih dengan kendaraan yang memiliki senapan mesin berat kaliber 50 Browning M2 Hobby. Inggris telah setuju untuk mengirim setidaknya 120 mobil lapis baja ke Ukraina untuk upaya perang. 80 di antaranya adalah kendaraan mobilitas yang dilindungi Mastiff, Husky, dan Wolfson. Tulis The Sun, 30 Mei 2022, 40 lainnya adalah untuk pengintaian tempur. Mereka termasuk kendaraan Spartan yang dapat membawa 4 tentara ditambah 3 awak. Juga termasuk dalam pengiriman vital ke Ukraina adalah ambulans Samaria, kendaraan komando lapis baja Sultan, dan kendaraan pemulihan lapis baja Samson. Kemarin sumber pertahanan mengatakan bahwa pelatihan untuk pasukan Ukraina pada sistem kontrol akan memakan waktu beberapa minggu. Inggris kirimkan senjata kelas tinggi ke Ukraina usai stasiun KA diserang. Inggris akan mengirimkan lebih banyak persenjataan ke Ukraina setelah mengecam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk yang disebut tidak beralasan. Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan Inggris akan mengirimkan lebih banyak rudal anti pesawat Starstreak dan 800 rudal anti-tank. Seperti dilansir AFP Sabtu 9 April 2022, PM Johnson menyebut peralatan militer kelas tinggi senilai 100 juta pound sterling 1,8 triliun itu dengan rudal-rudal anti-tank dipandang sangat ampuh dalam melawan pasukan Rusia. Dalam pernyataan berdampingan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, PM Johnson menyebut serangan terhadap stasiun Kramatorsk menunjukkan seberapa dalam tentara yang pernah dibanggakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah tenggelam.